Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu saudara-saudara jemaat GKI Yasmin dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita, hari ini kita datang beribadah menghadap Sang Pemilik hidup kita, seraya menaikkan ucapan syukur melalui puji-pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Walaupun dalam pertumbuhannya banyak ilalang tumbuh liar di sekitarnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Marilah Bapak Ibu jemaat sekalian, kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita bangkit berdiri dan kita muliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 8 bait 1, 3, dan 4, Bukalah Gapura Indah. Jemaat kekasih Kristus, kebaktian kita pada hari ini berlangsung di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat kekasih Kristus, perkenalkan, saya Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Sungguh bersyukur karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Kebaktian kita bertemakan lalang di tengah gandum,
Dan ibadah ini akan didasari oleh satu nas dari 1 Yohanes 2 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Ya Bapa, Sang Sumber segala kebaikan, kami datang memenuhi panggilan-Mu di dalam persekutuan virtual pada pagi hari ini. Kami datang sebab kami sadar kami membutuhkan anugerah. Kami menjawab panggilan-Mu sebab perjalanan hidup di tengah wabah membuat kami lelah. Tiada seorang pun di antara kami yang sempurna. Di tengah-tengah segala pergumulan dan perjuangan, kami memohon kekuatan, memohon kasih karunia Tuhan, membasuh, memulihkan, dan menyembuhkan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Kristus Sang Maha Pengampun. Di dalam nama-Mu, kami memohon pengampunan. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Untuk setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kelemahan, Allah menyediakan pengampunan dan anugerah. Dan berita anugerah terambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32. Demikian bunyinya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalam damai. Sabda Tuhan Allah
mendengarkan Dia. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Urapilah kami ya Roh Kudus, sehingga kami bukan hanya memahami dan mengerti, tetapi kami boleh dibangun, dibentuk, ditransformasi oleh firman Tuhan. Kiranya firman-Mu mewujud di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bertemakan lalang di tengah gandum, didasari oleh Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13, ayat 24 sampai dengan 30, dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang telah melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Jemaat kekasih Kristus, kerajaan Allah adalah tema sentral dalam pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan kerajaan Allah bukan menunjuk pada tempat saja, melainkan pada sebuah keadaan di mana Allah menjadi raja. Allah menjadi pusat dan tujuan kehidupan. Di antara banyak penggambaran tentang kerajaan Allah, Yesus sering diidentifikasi oleh Injil Matius sebagai seorang petani yang menabur benih. Menarik karena di dalam perumpamaan ini, Yesus yang adalah Sang Tuan digambarkan sebagai sosok yang menaburkan sendiri benih kebaikan. Perumpamaan tentang lalang di tengah gandum sesungguhnya merepresentasikan pergumulan jemaat mula-mula, jemaat pembaca Matius. Ketika itu ada orang-orang di dalam gereja yang bersemangat menjadi pengikut Yesus, mengakuinya sebagai Mesias yang menyelamatkan dan yang akan datang kembali, namun menolak untuk hidup secara etis sebagai orang percaya. Banyak orang kemudian menjadi pseudo-disciple, pengikut Kristus atau Kristen gadungan. Dan singkatnya, perumpamaan tentang lalang dan gandum mengungkap realita tentang gereja sebagai representasi kerajaan Allah di dunia. Kerajaan Allah digambarkan seumpama benih kebaikan yang ditabur oleh Allah dalam Kristus dan kemudian dirusak oleh anak-anak kejahatan. Kebaikan yang sejati bercampur dengan apa yang sia-sia namun berbaju kebaikan. Sekilas keduanya sama-sama baik, namun pada akhirnya akan makin jelas terlihat perbedaan antara lalang atau gulma atau parasit dengan gandum yang ditabur oleh Kristus sendiri. Di masa ini, lalang dan gandum juga diizinkan untuk eksis bersama, untuk hidup bersama di ladang yang sama. Namun pada akhirnya, apa yang baik dan apa yang menjadi parasit akan dipisahkan. Para parasit akan dimusnahkan, sementara benih yang ditaburkan oleh Allah sendiri akan dipanen dan masuk ke dalam lumbung sebagai sebuah tanda kemenangan. Saudara-saudara, perumpamaan Tuhan Yesus ini dapat menjadi peta bagi perjalanan iman kita. Selama ini banyak orang Kristen cenderung membuat dikotomi atau memposisikan gereja dan dunia sebagai sesuatu yang berlawanan. Namun perumpamaan ini menyingkapkan sebuah realita bahwa di dalam gereja sendiri, di dalam tubuh kekristenan sendiri, selalu ada lalang atau gulma atau parasit. Di tengah-tengah gandum, tumbuh benih-benih lalang. Memang, gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil dan dihimpun serta diutus oleh Allah untuk menjadi berkat bagi dunia. Akan tetapi, di dalam kenyataan, di ladang milik Tuhan juga bertumbuh rupa-rupa kerusakan yang disebabkan oleh anak-anak kejahatan yang seringkali berbaju identitas Kristen. Meski mirip, dalam situasi tertentu, di saat yang tepat, kita akan bisa membedakan yang mana lalang dan yang mana gandum melalui buah kehidupan yang dihasilkan. Seiring dengan waktu, orang-orang baik akan menghasilkan buah-buah kebaikan.
yaitu kasih, keadilan, dan pembebasan. Sementara mereka yang jahat akan menghasilkan eksklusivisme, superiorisme, rasisme, kebencian, dan bahkan permusuhan. Jika gandum punya kesetiaan dan konsistensi di dalam memperjuangkan kebaikan bersama, lalang cenderung menjadi parasit bagi gereja dan masyarakat. Mereka selalu menjadi pihak yang ingin menang dan membuat orang lain disingkirkan dan dikalahkan. Jika gandum semakin lama semakin merunduk, oleh sebab buah-buah itu membuat kehidupan mereka semakin rendah hati. Lalang malah sibuk melambai-lambai, mengejar popularitas, mencari ketenaran pribadi tanpa tahu malu dengan memanfaatkan gereja dan kekristenan. Buah-buah kehidupan gandum dan lalang akan teruji dan makin nyata seiring dengan waktu. Yang menarik, saudara, di dalam perumpamaan ini, sang tuan tak mengizinkan para pegawainya memberangus lalang di ladang sampai waktu panen tiba. Karena mencabut lalang berisiko membuat gandum-gandum ikut tercerabut. Layaknya sebuah revolusi akan berdarah-darah dan turut menumbalkan yang tak bersalah. Sebab kejahatan telah mengakar sedemikian rupa secara struktural. Para pekerja tidak diperkenankan untuk mengeksekusi gulma-gulma. Dan di dalam kehidupan di masa ini mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai umat Tuhan bukanlah menilai atau mengekskomunikasi atau mengeluarkan orang lain yang kita sangka sebagai gulma atau parasit atau lalang di tengah kehidupan. Sebab bisa saja penilaian dan tindakan eliminasi yang terburu-buru hanya akan mendatangkan persoalan baru. Kalau sudah begitu, gereja yang seharusnya menjadi tuntunan malah akan menjadi tontonan yang menggelikan dan memprihatinkan bagi masyarakat oleh sebab konflik demi konflik dan keterpecahan demi keterpecahan yang tak pernah berakhir. Memang, saudara, mentoleransi kehadiran gulma atau parasit di dalam kehidupan kita sungguh sangat melelahkan dan mendatangkan frustasi. Namun kita perlu ingat bahwa ladang kehidupan kita bukanlah milik kita. Bahwa gereja, tempat di mana antara lalang dan gandum berkumpul, sebagaimana di tengah-tengah dunia antara kebaikan dan kejahatan saling berpilin. Kehidupan itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Perumpamaan kerajaan Allah tentang lalang dan gandum menyiratkan hak koeksisten bagi lalang dan gandum. Suara kenabian memang perlu untuk terus diserukan, sehingga orang sadar akan kehadiran gulma di tengah kehidupan kita. Tetapi dalam waktu bersamaan, benih-benih kebaikan perlu terus ditenun menjadi sebuah jaringan yang kuat dan erat untuk melawan parasit yang ingin mendominasi ruang hidup bersama. Amin. Atas nama seluruh jemaat GKI Yasmin, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andri
Purnawan yang telah menyampaikan firman-Nya begitu indah untuk kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang menaburkan segala benih kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Kami percaya bahwa rancangan kebaikan-Mu akan menjadikan kehidupan gereja, masyarakat, dan bangsa Indonesia, dan bahkan kehidupan seluruh dunia, akan merekah menjadi hidup yang dilingkupi damai sejahtera. Pakailah kami untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan, cinta kasih, dan keadilan dimanapun kami berada. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Engkau memberikan kekuatan, hikmat bagi pemimpin negeri ini, bagi orang-orang yang berjuang di garis-garis terdepan, para medis, para tenaga kesehatan, para dokter, para penyedia layanan masyarakat, dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia, untuk kami boleh bahu-membahu mengatasi krisis yang saat ini terjadi. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit dan di dalam masa pemulihan. Kami mengingat Pendeta Stephen Suleman. Kami berdoa untuk Pak Roy Kapur Sinaga, juga untuk Pendeta Binsar Pakpahan dan ibunda dari Pendeta Ira Imelda, dan juga setiap orang yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi sehat di tengah-tengah kelemahan tubuhnya. Kiranya Engkau memberikan setiap kami kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang berjuang, mereka yang tubuhnya sehat tetapi sedang diliputi kekhawatiran dan kecemasan karena rupa-rupa tantangan di tengah pekerjaan, ataupun masa tahun ajaran baru di mana harus mendampingi anak-anak, ataupun mengajarkan hal-hal baru di rumah. Tuhan, kiranya rahmat-Mu memberi kekuatan untuk setiap orang tua, para siswa, para guru, setiap pekerja, dan siapa saja yang sedang Engkau percaya untuk melanjutkan karya kebaikan di tengah kehidupan. Saat ini kami juga mengingat pergumulan Bapos GKI Taman Yasmin di dalam perjalanan dan perjuangan panjangnya untuk boleh memiliki tempat ibadah. Kami berdoa untuk pihak-pihak yang selama ini masih belum dapat menerima kehadiran gereja Tuhan. Ya Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus, roh hikmat,
menguasai mereka. Kami juga berdoa untuk GKI Pengadilan Bogor. Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan kekuatan, sehingga boleh terus mendampingi Bapos GKI Taman Yasmin. Nama Tuhan dimuliakan. Orang boleh melihat betapa keadilan dan kasih harus diperjuangkan dengan harga yang mahal. Ya Bapa, inilah syafaat kami. Terpujilah namamu. Doa ini kami alaskan di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Pada saat ini, kita hendak mengingat bahwa memberi persembahan adalah tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 96 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahannya melalui transfer yang seperti tertera di dalam layar, atau mengumpulkannya di dalam amplop, dan pada saat kita beribadah secara onsite nanti kita akan sampaikan kepada bendahara. Pada saat kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait pertama dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat dimohon berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaan.
Kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341, bait pertama sampai dengan ketiga. Saudara, kini tiba saatnya bagi kita untuk melanjutkan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus bunga nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi